Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua. Hari ini kita akan belajar IPS dengan materi Indonesia sebagai negara maritim. Sebelum mulai belajar, kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, sudah siap untuk belajar hari ini? Kalau sudah siap, mari kita mulai belajarnya. Perhatikan gambar yang ada di hadapan kalian ini. Tahukah kalian jembatan apa yang ada pada gambar ini? Ya, pada gambar ini adalah gambar jembatan Suramadu. Untuk mencapai Pulau Madura, kita harus melewati Selat Madura. Namun, sekarang ini berkat kemajuan pembangunan nasional telah dibangun jembatan Suramadu yang melintasi Selat Madura. Di mana ya letaknya jembatan Suramadu ini? Nah, perhatikan pada gambar ini. Disinilah letak jembatan Suramadu. Indonesia merupakan negara maritim. Negara maritim adalah negara yang memiliki perairan yang luas. Hampir 2/3 wilayah Indonesia merupakan lautan. Ya, jadi antara pulau yang satu dengan pulau yang lain disatukan oleh laut. Sekarang perhatikan gambar berikut ini. Ya, di hadapan kalian ini adalah gambar peta Indonesia. Wilayah Indonesia, sebagaimana kita perhatikan pada gambar ini, adalah berupa kepulauan. Antara pulau yang satu dengan pulau yang lainnya disatukan oleh laut, yang membuat bervariasinya potensi yang dimiliki oleh Indonesia. Berikut ini adalah beberapa potensi kekayaan laut Indonesia. Ya, contohnya kekayaan laut Indonesia potensinya adalah garam, kemudian minyak bumi, ikan, tumbuhan-tumbuhan laut, mutiara, dan juga terumbu karang. Jadi ini adalah contoh beberapa potensi kekayaan laut di Indonesia. Sebagai warga negara Indonesia, kita patut mensyukurinya. Sebagaimana yang kita tahu, Indonesia adalah negara maritim. Sekarang kita akan mempelajari jenis pekerjaan yang memanfaatkan sumber daya laut. Apa sajakah itu? Yang pertama adalah nelayan. Jenis pekerjaan berikutnya, pedagang. Selanjutnya, petani garam. Kemudian, petani rumput laut. Jasa pelayaran. Budidaya kerang mutiara. Usaha pariwisata, dan pertambangan minyak. Letak Indonesia yang merupakan negara maritim memiliki dampak tertentu. Berikut ini adalah dampak dari letak dan kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim. Yang pertama, komunikasi dan interaksi antar penduduk menjadi lebih mudah, baik antar warga Indonesia maupun orang Indonesia dengan warga asing. Kemudian terjadinya pembauran, percampuran, atau peleburan nilai-nilai antar pulau dan antar negara. Yang ketiga, terjadinya perubahan perilaku masyarakat karena pengaruh masuknya pola dan nilai perilaku dari pulau, daerah, maupun negara lain. Dan yang keempat, terjadinya perpindahan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Wilayah Indonesia yang berupa kepulauan dan disatukan oleh laut mempengaruhi kondisi transportasi yang ada.
Adapun jenis transportasi yang efektif digunakan adalah kapal laut dan juga pesawat terbang. Jika penyediaan dan penggunaan moda transportasi antar pulau memadai, akan sangat membantu kehidupan masyarakat Indonesia. Berikut ini adalah contoh peta jalur transportasi udara di Indonesia. Indonesia memiliki banyak bandar udara. Berikut ini adalah beberapa contoh bandar udara di Indonesia. Yang pertama, Bandara Soekarno-Hatta di Banten. Kemudian, Bandara Kuala Namu di Medan. Bandara Ngurah Rai di Bali. Berikutnya, Bandara Sentani di Papua. Kemudian, Bandara Patimura di Ambon. Selanjutnya, Bandara Sultan Hasanuddin di Sulawesi Selatan. Ada juga Bandara Syamsuddin Nur di Kalimantan Selatan. Dan Bandara Lombok di Nusa Tenggara Barat. Berikut ini adalah contoh peta jalur transportasi laut di Indonesia. Selain memiliki bandar udara, Indonesia juga memiliki banyak pelabuhan. Berikut ini beberapa pelabuhan yang ada di Indonesia. Yang pertama, Pelabuhan Bakauheni di Lampung. Kemudian, Pelabuhan Tanjung Priuk di Jakarta. Pelabuhan Gilimanuk di Bali. Pelabuhan Lembar di Nusa Tenggara Barat. Pelabuhan Buton di Sulawesi Tenggara. Pelabuhan Ambon di Maluku, Pelabuhan Jayapura di Papua, dan Pelabuhan Dwi Kora di Kalimantan Barat. Baik anak-anak, cukup sekian ya penjelasan Ibu kali ini. Mudah-mudahan kalian paham dan mengerti. Terima kasih anak-anak semua, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.